Tema yang saya akan bawakan pada pagi hari ini tentu tema yang bagus ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik ya. Nah, kisah ini pernah pasti kalian baca ya. Ini kisah anak muda yang punya kekuatan gagah perkasa. Siapa kira-kira? Simpson. Nah, siapa yang suka menggoda Simpson? Delila. Ya, Simpson dan Delila. Nah, ini kita akan coba lihat kisahnya Simpson dan Delila. Simpson itu orang pilihan Tuhan ya. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Waktu itu bangsa Israel ya di bawah tekanan bangsa Filistin, dan ketika mereka selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan seorang penolong, yaitu Simpson. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari kisah Simpson ini? Ya, seperti topik kita pada pagi hari ini, si penggoda itu tidak akan pernah berhenti sampai engkau jatuh tergeletak. Mantap judulnya ya. Nah, apa yang dialami oleh Simpson? Dia adalah seorang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan juga, tapi tidak lepas dari namanya godaan. Ya, godaan. Dia pilihan Tuhan. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi walaupun dia pilihan Tuhan, kalau tidak waspada, Alkitab mencatat waspada dan berjaga-jaga. Itu ada kata yang sering diulang-ulang di Alkitab. Waspadalah dan berjaga-jagalah, karena si penggoda itu terus jalan mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsanya, dan mangsanya yang dicari adalah orang yang suka menghayal dan suka melamun, alias pikirannya kosong. Ya, apakah waktu itu Simpson pikirannya kosong? Enggak ya? Ya. Nah, yang membuat kita jatuh itu adalah godaan. Godaan itu tidak hanya satu kali datang, godaan itu berkali-kali. Coba kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 15. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke 15. Sudah dapat semua? Hakim-Hakim 16 ayat 15. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kalau sudah dapat semua? 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu itu demikian besar? Ada yang pernah berkata, aku cinta padamu. Nah, ada yang pernah berkata seperti itu? Ada nggak? Oh, banyak ya. Tapi di luar sana, di sini mah hanya beberapa kali. Ya. Berkatalah Delila itu, perempuan itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, kepada Simpson, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Ya, ini godaan yang datang kepada Simpson. Ini cinta itu sering orang katakan cinta itu buta. Benar cinta itu buta? Hah? Kenapa? Tidak tahu. Ya. Ya, Delila berkata, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Apakah kekuatanmu? Kenapa kekuatanmu demikian besar? 3 kali Simpson masih kuat. Ya. Pertama masih kuat, kedua masih kuat, ketiga masih kuat. Selanjutnya, nah ini yang kita lihat ya. Nah, poin penting ini, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Strip perasaan.
Ini yang seringkali membuat pertahanan jebol karena perasaan. Siapa yang selalu kebawa ke perasaan? Tidak memandang apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Tapi yang lebih dominan adalah perempuan. Enggak, semua juga kebawa perasaan, ya. Coba kalau misalnya siapa ya? Contoh ya. Misalnya ada contoh lah. Misalnya contoh Udin ngomong ke Gaby. Ya. Ken ngomong ke Gaby, ya. Aku cinta padamu. Langsung si apa? Gaby sudah mulai tenang. Pusing ke sana mutar, ke sana mutar. Mikirin benar nggak yang Ken ngomong? Ini contoh. Ya, langsung Gaby sudah mulai ke kaca, udah mulai ngaca. Mulai ya, mulai ngaca. Ya, enggak ya, oke. Nah, artinya itu perasaan. Ya, seringkali orang jatuh tidak tahan terhadap godaan karena masalah perasaan. Makanya saya katakan hati-hati dengan hati. Karena dari hatimu terpancar segala sesuatu. Kalau hatimu baik, maka baiklah seluruh ya. Maka ya. Nah, coba kita lihat Hakim-Hakim 16 ayat 16. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan perasaan. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu setelah perempuan berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Coba bayangkan itu. Berapa hari dia menggoda, meminta, bahkan dikatakan merengek-rengek berhari. Godaan itu tidak hanya satu kali datang. Pertama kau lihat mirip monyet, kata Pak Sri. Kedua, kok sudah mulai berubah ya. Ketiga, keempat, udah lain, udah semakin cantik. Nah ini hati-hati. Dikatakan Delila itu sampai dikatakan berhari-hari merengek-rengek. Coba kalau merengek-rengek, pernah nggak ada yang merengek-rengek? Pasti pernah mengalami waktu minta jajan sama orang tuanya nggak dikasih sampai guling-gulingan. Iya, guling-gulingan di bawah sampai nangis sampai ini. Aduh, itu namanya apa? Pengemis cinta. Nah ini pengemis cinta kan si Delila ini kan sampai dia merengek-rengek. Tapi ada tujuan di balik dia merengek-rengek itu. Apakah dia tulus mencintai Simpson? Tidak. Setan tulus memberikan sesuatu pada kamu? Tidak. Setan itu hanya seperti Fata Morgana ya. Fata Morgana tahu ya? Kelihatannya indah tapi sampai di sana tidak ada. Orang sudah kehausan, dia lihat jauh kayak ada danau, tapi sampai di sana tidak ada. Yang ada padang gurun. Setan itu hanya menjanjikan hal-hal yang tidak baik, ya. Dikatakan iblis hanya datang untuk apa? Mencuri, Tuhan Yesus datang untuk apa? Memberikan hidup yang damai sejahtera, sukacita dan hidup yang beda nggak setan dengan tawaran setan dengan tawaran iblis? Sama. Yuk saya ulang, beda nggak tawaran setan sama tawaran iblis? Kamu pilih mana, tawaran setan atau tawaran iblis? Ya, atau ikut tawarannya tuh
Tuhan itu pasti walaupun pahit di awal, tapi endingnya menyenangkan. Setan itu enak di depan, tapi endingnya menyakitkan. Ya, hati-hati dengan perasaan. Ya, seringkali perasaan itu yang menembus benteng pertahanan saudara dan saya. Ya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan. Ia tidak dapat lagi menahan hati. Coba bayangkan. Merengek-rengek berhari-hari, antok merengek-rengek dan maksudnya antok berhari-hari mereka dan Kang Deswan tidak tahan lagi untuk memberikan dia pasukan 3. Oke. Kembali lagi, itu masalah perasaan, masalah hati. Makanya jangan kita suka ke bawah perasaan, karena belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Seperti yang saya katakan, mungkin perasaan kalian sudah menuju kepada dia kan, tapi maksud saya tentang pasukan 3. Makanya jangan tertipu dengan ya, itu lihat setan itu luar biasa. Seperti pesulap itu kan, pesulap itu kelihatan kayaknya benar, tapi banyak tipuannya di sana. Setan juga seperti itu, kelihatannya benar, tapi isinya tipuan semua. Ya. Dan yang paling mudah ditipu adalah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Perasaan. Jangan suka, bahasa anak muda sekarang, baper. Segala sesuatu dibawa dalam perasaan. Temannya senyum sedikit, udah bawa ke perasaan, kayaknya dia suka saya. Itu terlalu banyak perasaan, ya. Nggak diomongin sedikit, kayaknya dia nggak suka saya. Padahal orang lagi mikirin sesuatu, ya. Dia ngomong, karena banyak temannya yang ngomong nggak ditanggapin dia, langsung perasaannya, oh bunda nggak suka saya. Padahal bunda lagi ngantri kamu, yang mana dulu, dipilah-pilah kan, mana yang urgent, mana yang nggak urgent. Tapi karena nggak didengar, langsung pundung masuk dalam kamar, kunci kamar, meratapi nasibnya. Ini hati-hati dengan hati. Dikatakan Simson sehingga ia mau mati rasanya. Demikian luar biasanya godaan dari seorang Delila sampai membuat Simson yang luar biasa kuatnya sampai mau mati rasanya. Luar biasa kekuatan cinta ya. Ya. Akhirnya apa? Jebor. Benteng pertahanan jebor. Coba kita lihat di ayat 17. Kita baca sama-sama. Yang tadinya kuat karena Tuhan akhirnya jebor. Kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasi Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Akhirnya dia ceritakan semua kenapa dia kuat. Padahal Tuhan bilang, rambutmu nggak boleh dicukur. Itu pesan Tuhan. Ya. Dipesankan sama orang tuanya, dipesankan ya tentu orang tuanya sampaikan kepada Simson bahwa kamu itu adalah orang pilihan Allah, kamu itu nasirnya Allah. Letak kekuatanmu, nggak boleh rambutmu dicukur. Ya. Sehingga kamu kuat terus bisa mengalahkan orang Filistin. Ya. Tapi setan juga tidak tinggal diam kan. Setan memakai Delila. Dan mungkin kelemahan Simson adalah perempuan. Ya, kita lihat berapa kali dia melihat perempuan waktu awal-awal melihat orang Filistin dia mau kawinin. Ya, berapa kali sampai kisah terakhirnya adalah Delila yang membuat dia tersungkur, tunduk di hadapan Delila. Tapi Delila
punya usaha yang luar biasa. Ya, seperti topik kita. Apa topiknya tadi? Si penggoda tidak akan berhenti sampai engkau jatuh. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh? Hah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh? Ya, tentu kita memperkuat iman kita, memperkuat hati kita. Yang saya katakan tadi, hati, perasaan seringkali membuat kita tidak kuat pada hal itu, hanya jebakan dari iblis. Ya. Selanjutnya kita coba lihat di dalam ayat 18-19. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hati telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja orang Filistin. Katanya, sekarang ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu umpanya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut janinnya, sehingga mulailah Simson oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Mulailah ditundukkan karena kekuatannya sudah lenyap daripadanya. Artinya Simson tidak sadar bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia. Hati-hati, ya. Apa yang Tuhan sudah pesankan kepada kita semua, ada semua dalam firman Tuhan. Ya, seperti Simson dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, diberikan kekuatan dengan syarat jangan mencukur rambutnya, tapi Simson menceritakan semua kepada musuhnya. Ya, Delila, bangsa dipakai oleh bangsa Filistin yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana supaya Simson ditaklukkan sehingga bangsa Israel bukannya bebas dari penindasan bangsa lain, tapi hanya karena kesalahan seorang yang dipanggil Tuhan. Ya, kita semua dipanggil Tuhan untuk hal-hal yang baik. Ya, seperti Simson dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita semua juga dipanggil. Ingat, tujuan panggilan kita bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi bagaimana kita menyelamatkan banyak orang, bagaimana kita membawa banyak orang kepada Kristus. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Tapi di dalam perjalanan itu banyak tantangan, banyak godaan, seperti yang dialami oleh Simson. Simson tidak kuat. Ya, Simson jatuh oleh godaan. Itu masalah hati, perasaan. Simson melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Coba kita lihat di dalam ayat terakhir, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin mendengar engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ini pedih nggak kalau ditinggalkan Tuhan? Sakit nggak kalau ditinggalkan Tuhan? Sakit. Ya. Yang tadinya dia punya kekuatan, cuma karena kecerobohannya dia tidak bisa menjaga apa yang Tuhan perintahkan. Dilanggar apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya dia merasa Tuhan masih menyertai dia, padahal Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan apa yang dialami Simson setelah ditinggalkan Tuhan? Matanya dicukil, kemudian dijadikan bahan lelucon untuk melawan di acara raja-raja Filistin, dipermalukan. Ya. Yang tadinya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nasirnya Tuhan, untuk penyelamat bagi bangsanya, tapi akhirnya jadi bahan tertawaan akibat kecerobohan. Apa yang kita bisa tarik
dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita dipanggil Tuhan dengan satu misi, dengan satu tujuan yang pasti, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ketika kita tidak mempertahankan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, ketika kita melanggar dalam perjalanan hidup kita, kita melanggar. Jangan sampai kisah yang dialami Simson juga kita alami. Kita ditinggalkan Tuhan, kita merasa bahwa kita masih kuat, kita masih mampu berjalan bersama dengan Tuhan, padahal Tuhan tinggalkan kita. Ya, sehingga apa yang terjadi, bukan kita menjadi berkat bagi banyak orang, tapi kita mempermalukan nama Tuhan. Jadi lelucon orang, jadi perguncingan orang, bukan yang baik, tapi hal-hal yang tidak baik dengan satu kesalahan. Ya, itu yang dialami oleh Simson. Jangan sampai itu juga terjadi pada diri saudara dan saya. Hati-hati. Ya, bukan awal yang menentukan, bukan pertengahan yang menentukan, tapi akhir yang menentukan apakah engkau setia sampai pada akhirnya bersama dengan Tuhan. Ini yang pentingnya. Simson awalnya luar biasa. Dia dipilih Tuhan, dalam perjalanannya dia menyelamatkan bangsanya, tapi ending terakhirnya dia dipermalukan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dia dipermalukan. Kalau dia dipermalukan, tentu Tuhan juga dipermalukan. Diejek. Mana Tuhanmu Simson yang bisa menyelamatkan engkau akibat pelanggaran yang dilakukan? Hati-hati. Ya, satu pelanggaran bisa merusakkan seluruh apa yang kamu bangun dalam hidupmu. Ya, satu pelanggaran bisa merusakkan seluruh kebaikan yang sudah kau bangun dalam hidupmu. Hati-hati. Ya, makanya biarlah kisah yang dialami oleh Simson tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Tapi mari kita setia, pegang firman Tuhan, pegang perintah Tuhan, jangan langgar, dan kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun dikatakan di cerita terakhirnya ketika Simson dibawa dengan mata buta untuk mengadakan lawak di depan raja-raja yang sedang pesta, raja-raja yang tidak mengenal Tuhan, raja-raja Filistin. Sekali itu dia berseru kembali kepada Tuhan. Artinya dia sadar bahwa dia sudah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, dan dia minta sekali lagi, minta pertolongan sama Tuhan. Dan di dalam pesta itu Tuhan dengarkan doanya, dan dia dikatakan dia menggoncangkan tiang ya, sampai roboh tempat raja-raja Filistin dan seluruh masyarakatnya berpesta pada saat itu. Dan dikatakan jumlah orang yang mati lebih banyak pada saat terakhir hidupnya dibanding dengan ketika dia masih hidup. Artinya dia masih sadar dan minta pertolongan sama Tuhan. Ya, mungkin kita juga keliru, mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan sehingga Tuhan meninggalkan kita. Kembali minta ampun sama Tuhan, berbalik sama Tuhan. Bahwa saya sudah keliru, saya melakukan hal yang salah. Jadi pelajaran yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari kisah seorang nasir Allah Simson. Ya, begitu kuatnya, tapi endingnya dia takluk oleh godaan Delilah. Si penggoda tidak akan pernah berhenti sampai engkau jatuh. Makanya pasang benteng pertahanan iman sebagai perisai, firman Tuhan sebagai pedang, doa-doa kita sebagai penangkal semua panah dari si iblis. Karena setiap saat iblis, kalau dia meluncurkan panahnya, bukan hanya satu, banyak keluar. Kalau kita tidak ada benteng pertahanan, kalau tidak ada firman dalam diri kita, kita akan jatuh dan mengalami nasib yang sama dengan Simson. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa belajar lagi dari hamba-hambamu, tokoh-tokoh Alkitab, Simson yang Kau panggil sebagai nasirmu untuk membebaskan bangsa pilihanmu, bangsa Israel dari tangan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Filistin.
Di awal Simson melakukan dengan baik panggilannya menjadi hakim atas bangsa Israel. Tapi dalam perjalanannya ada tantangan, ada godaan-godaan yang dihadapi. Dan berkali-kali dia menghadapi itu dan dia tidak kuat dan jatuh. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada di dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami hanya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, bukan sebaliknya sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Iblis tidak akan pernah tinggal diam sampai dia meruntuhkan kerajaan Allah. Tapi kekuatan Allah lebih daripada segalanya. Tidak ada satu kuasa pun yang menandingi kuasa Allah. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah milik kepunyaan Allah. Kami adalah pemenang-pemenang, dan iblis sudah dikalahkan, ditaklukkan. Biarlah kami terus membentengi diri kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes, kiranya sejahtera yang dari Allah Bapa bersama putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan selalu bersama dengan penyertaan kuasa pribadi Roh Kudus Tuhan Allah sendiri, yang akan selalu menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Oke, silakan dulu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.